Bakpao merupakan salah satu dari sekian banyaknya makanan fermentasi yang beredar di Indonesia. Roti kukus yang berasal dari negeri Tiongkok ini kini telah menjadi makanan yang cukup familiar di dunia kuliner Indonesia. Jenis roti kukus ini berbentuk bulat serta menggelembung dan beraneka macam isi di dalamnya. Isian bakpao dapat berupa coklat, keju, kacang, stroberi, blueberry, sosis maupun yang lainnya. Pada proses pembuatan adonan bakpao memerlukan proses fermentasi. Fermentasi makanan merupakan proses pengolahan makanan dengan bantuan mikroorganisme sehingga diperoleh sifat-sifat produk yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi, perlu diingat bahwa sebenarnya tidak selalu bakteri atau jamur dalam makanan merupakan sesuatu yang merugikan dan harus kita hindari. Karena ada juga beberapa bakteri maupun jamur yang bermanfaat dalam makanan. Misalnya, jamur Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi bakpao. Dalam hal ini, jamur tersebut berasal dari ragi instan yang ditambahkan ke dalam adonan tepung terigu berprotein rendah maupun tinggi, gula, garam, dan bahan lainnya. Adapun tujuan dari praktikum pembuatan bakpao atau roti ini yaitu mahasiswa dapat mengetahui proses pembuatan roti dan menganalisa pengaruh konsentrasi penambahan ragi terhadap karakteristik roti maupun bakpao. Berikut merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bakpao. Yang pertama ada tepung terigu berprotein rendah sebanyak 230 gram, ada daun untuk dijadikan alas, ada 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam halus, ada ragi roti, lalu ada 30 gram mentega putih, lalu ada air hangat suam-suam. Baik, di sini saya akan memulai langkah dalam pembuatan. Yang pertama kita masukkan tepung rendah 230 gram dalam wadah. Lalu campurkan 1/4 sendok teh garam halus. Lalu campurkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu diaduk rata. Setelah bahan-bahan tadi sudah rata, selanjutnya kita pisahkan menjadi 3 bagian karena kita akan menggunakan perbandingan ragi sebanyak 1% dari tepung terigu yang digunakan, 2% dan 1,5%. Setelah itu bahan yang tadi dibagi menjadi 3 karena akan menggunakan perbandingan ragi. Wadah ini merupakan perbandingan ragi dengan ragi 1%, ragi 1,5% dan ragi 2%. Selanjutnya aduk hingga rata. Setelah sudah tercampur rata, maka yang selanjutnya ditambahkan air. Di sini tadi menggunakan air sebanyak 125 ml dan kita bagi menjadi 3 bagian. Lalu kita aduk hingga rata.
Perlakuan ini juga dilakukan terhadap konsentrasi ragi 1,5% dan ragi 2%. Setelah itu tambahkan mentega putih sebanyak 10 gram. Ini juga dilakukan terhadap ragi 1,5% dan ragi 2%. Kita uleni menggunakan tangan saja. Saya di sini sudah mencuci tangan saya hingga bersih. Diuleni adonan hingga kalis. Lakukan perlakuan ini kepada dua bahan yang lainnya. Setelah adonan sudah kalis seperti ini, maka adonan didiamkan selama kurang lebih 20-30 menit dengan ditutup menggunakan kain mixer. Sembari menunggu adonan yang kita tutup, kita dapat membentuk daun ini untuk dijadikan sebagai alas. Ini adalah daun yang sudah saya potong-potong dan saya kasih untuk perbandingan raginya. Ini adalah adonan yang sudah didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Lalu kita uleni kembali dan diambil beberapa bagian untuk dibentuk adonan. Di sini saya sudah menyiapkan daun sebagai alasnya. Di sini saya menggunakan adonan sebanyak 50 gram. Kemudian untuk ragi yang konsentrasi 1,5% dan juga 2% juga ditimbang sebanyak 51 gram. Ini adalah bakpao yang sudah saya bentuk pada konsentrasi ragi 1%. Untuk ragi 1,5% dan 2% juga akan saya bentuk seperti ini. Ukurannya sama, bentuknya pun sama. Cara untuk mengukurnya adalah seperti ini untuk panjang serta lebarnya. Kemudian untuk segi tetap begini. Dan sudah saya catat hasilnya. Ini adalah adonan bakpao yang sudah saya bentuk. Ini konsentrasi 1%, 1,5% dan 2%. Selanjutnya akan kita kukus selama kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya kita akan kukus bakpao yang sudah 5-10 menit bakpao kita kukus. Lalu ini dia hasilnya. Dapat dilihat bahwa terjadi terhadap ukuran bentuk pada bakpao. Selanjutnya kita angkat bakpao yang sudah matang. Ini adalah bakpao yang sudah matang, kukus, halus permukaannya dan mengalami perubahan bentuk setiap pada konsentrasinya. Lalu untuk pengamatan organoleptik pada bakpao sendiri dapat kita amati untuk seperti warnanya. Ini bakpaonya putih seperti kedelai. Untuk aroma bisa kita cium aroma dari bakpao ini sendiri, dan untuk tekstur bisa kita belah pada tengah-tengah bakpao. Di bakpao ini saya kasih isian berupa coklat. Jadi untuk isian sendiri itu opsional, dapat diisi atau tidak. Ini adalah tekstur pada bakpao yang saya buat. Teksturnya sangat lembut. Ini pada konsentrasi 1%. Dan untuk konsentrasi 2,5% teksturnya sangat lembut sekali. Dan untuk yang 1,5% lebih lembut daripada yang 1%. Mungkin sekian dari saya dalam pembuatan bakpao. Saya akan lanjut dalam pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proses pembuatan roti. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu Nilandra Ewa Zahra, NIM 119330004. Kemudian ada Rizky Aden Widyani, NIM 119330019. Kemudian ada Tasya Fitri Lestari, NIM 119330025. Kemudian ada Ida Miranti, NIM 119330010. Kemudian ada M. Fatur Alif, NIM 119330052. Kemudian ada Yoga Maulana Ababil dengan NIM 119330053 dan Afrida Yani NST NIM 119330047. Untuk yang pertama itu
itu ada pembahasan roti sebelum di oven. Nah, roti sebelum di oven kita menggunakan sampel bakpao dengan ragi konsentrasi 1%, 1,5%, dan 2%. Kemudian untuk yang awal kita ukur panjang, lebar, dan tingginya masing-masing 4 cm dan lebarnya 3,5 cm dan tinggi 2,5 cm. Kemudian untuk penampakan setelah di oven, sampel bakpao dengan ragi konsentrasi 1%, panjang 4,5 cm, lebar 3,8 cm, tinggi 2,3 cm. Bakpao dengan ragi konsentrasi 1,5%, panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 2,5 cm. Kemudian untuk bakpao ragi konsentrasi 2%, panjang 5,3 cm, lebar 4,3 cm, dan tinggi 2,7 cm. Kemudian untuk pengembangan, untuk sampel dengan masing-masing konsentrasi 1%, volume awal 0,00828 meter pangkat 3, kemudian volume kedua 0,00393 meter pangkat 3. Untuk persen pengembangannya itu ada 40,35%, dan untuk bakpao 1,5% itu ada 0,028 meter pangkat 3, dan untuk V2-nya ada 0,05 meter pangkat 3, dan persen pengembangannya 78,57%. Untuk bakpao konsentrasi 2%, volume awal 0,0028 meter pangkat 3, dan volume kedua 0,00615 meter pangkat 3. Untuk persen pengembangannya 1,119,64%. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan dengan saudara saya, Rizky Aden Wijayani. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan organoleptik, yaitu pada konsentrasi bakpao ragi 1%, bakpao ragi 1,5%, dan bakpao ragi 2%. Di mana analisis yang kita dapat adalah pada bakpao ragi 1% memiliki aroma harum, berwarna putih tulang, memiliki tekstur yang sedikit keras, dan memiliki rasa yang manis. Pada bakpao ragi 1,5% memiliki aroma harum, berwarna putih tulang, memiliki tekstur lembut, dan memiliki rasa manis. Selanjutnya pada bakpao ragi 2% memiliki aroma yang harum, berwarna putih tulang, memiliki tekstur yang sangat lembut, dan memiliki rasa yang manis. Next. Inilah bakpao yang telah kita lakukan praktikum. Next. Jadi di sini kita mendapatkan hasil setelah di oven, setelah dikukus. Pada konsentrasi 1%, adonan kue sedikit mengembang, pori-pori sedikit kecil dan rapat. Sedangkan pada konsentrasi 1,5%, adonan kue mengembang, pori-pori sedikit besar dan tidak rapat. Dan pada konsentrasi 2%, adonan kue sangat mengembang, pori-pori besar dan tidak rapat. Selanjutnya pembahasannya pada praktikum kali ini dilakukan pembuatan roti dan kelompok kami mendapatkan pembuatan bakpao. Bakpao merupakan jenis roti yang digemari masyarakat Indonesia. Bakpao adalah makanan yang berasal dari negeri Cina, berbahan dasar tepung terigu yang diberi ragi sehingga mengembang. Kemudian diberi aneka isian dan dikukus. Bakpao berarti daging, sedangkan pao sendiri berarti bungkusan. Jadi bakpao berarti bungkusan daging. Di negeri Cina, bakpao dikenal dengan sebutan baozi. Di Indonesia, bakpao semakin populer mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pasti pernah mengkonsumsinya.
Prinsip pembuatan bakpao sama seperti roti, yaitu berdasarkan terbentuknya gluten dari gliadin dan glutein serta penambahan air dan ragi, sehingga terjadinya proses fermentasi di mana CO2 terperangkap dalam gluten, maka adonan mengembang. Pada saat pembuatan bakpao terjadi perubahan bentuk setelah adonan dicampur ragi dan didiamkan selama 20 menit. Perubahan bentuk ini dihasilkan dari ragi yang berfungsi untuk mengembangkan adonan dengan memproduksi gas CO2, memperlunak gluten dengan asam yang dihasilkan dan juga memberikan rasa dan aroma pada roti atau bakpao. Enzim-enzim dalam ragi memegang peran tidak langsung dalam proses pembentukan rasa roti yang terjadi, sehingga hasil reaksi Maillard dengan menyediakan bahan-bahan pereaksi sebagai hasil degradasi enzimatik oleh ragi. Oleh karena itu, ragi merupakan sumber utama pembentuk rasa roti atau bakpao. Selanjutnya, pembahasan akan dibahas oleh Ida Miranti. Selanjutnya, pada pengembangan bakpao terjadi perbedaan di antara 3 konsentrasi pemberian raginya. Pada ragi yang diberikan sebanyak 2% sedikit lebih mengembang dibandingkan dengan pemberian ragi 1% dan 1,5%. Seharusnya, untuk pembuatan bakpao digunakan untuk konsentrasi 1,5%. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan tekstur dan juga rasa dari bakpao. Apabila konsentrasi terlalu rendah, maka roti tidak akan bertekstur terlalu keras, dan apabila konsentrasi terlalu tinggi, maka akan mengubah rasa dari bakpao atau terlalu menyengit. Prinsip pembuatan bakpao sama seperti pembuatan roti. Saat diperlakukan penambahan ragi, maka kondisi harus normal. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan dengan menutup adonan yang telah jadi dengan kain basah. Hal ini dilakukan untuk agar kultur dari kamil tidak terkontaminasi dan akan melakukan pengembangan secara maksimal saat sebelum dilakukannya pengukusan, dan tekstur akan lebih lembut. Saat dilakukan pengukusan, maka mikroba akan mati apabila terjadi suhu tinggi saat pengukusan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh saudara saya, M. Fatur Alif. Baik, kegagalan dalam pembuatan bakpao ini terjadi karena apabila bakpao tidak didiamkan selama 20 menit atau hingga mengembang sebelum dikukus. Saat dikukus, kondisi suhu yang terjadi pada bakpao akan meningkat, maka otomatis kondisi mikroba akan mati dan bakpao tidak akan mengembang dengan baik. Selanjutnya, nah, di dalam pembuatan bakpao ada garam. Fungsi garam dalam pembuatan bakpao itu sebagai penambah rasa gurih dan pembangkit rasa bahan-bahan lainnya. Dan juga garam itu untuk mengontrol waktu fermentasi dari adonan beragi. Penambahan dan juga untuk penambahan kekuatan glutenin. Garam adalah benda padatan berwarna putih berbentuk kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar natrium klorida lebih dari 80%, serta senyawa lainnya seperti magnesium klorida, magnesium sulfat, kalsium klorida, dan lain-lain. Garam juga mempunyai sifat atau karakteristik higroskopis yang berarti mudah menyerap air, bulk density, tingkat kepadatan sebesar 0,8 sampai 0,9 dan titik lebur pada tingkat suhu 801 derajat Celcius.
Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh saudara saya Yoga Maulana Ababil. Baik, selanjutnya itu ada fungsi gula. Fungsi gula pada adonan bakpao yaitu gula berfungsi sebagai substrat atau nutrien untuk mikroba yang mengubah rasa dari bakpao menjadi lebih gurih. Enzim maltase di sini berfungsi untuk glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Di sini adalah data-data dari kelompok lain, yaitu ada roti manis, donat, bakpao, roti tawar, odading, dan cakwe. Di sini dianalisis dari aroma. Roti manis memiliki aroma harum, donat memiliki aroma harum, bakpao memiliki aroma harum, roti tawar memiliki aroma harum, odading harumnya seperti roti goreng, lalu cakwe aromanya juga harum. Nah, dari warna untuk roti manis sendiri, dia warnanya kuning kecoklatan. Kalau dari donat warnanya krim. Kalau bakpao putih tulang atau putih sedikit kekuningan. Lalu roti tawar warnanya kecoklatan, dan warna odading itu kuning kecoklatan, dan terakhir cakwe warnanya itu kecoklatan. Nah, dari teksturnya, kalau roti manis itu renyah di luar dan lembut di dalam. Kalau tekstur dan donat itu teksturnya kenyal, lalu tekstur dari bakpao itu lembut, dan tekstur dari roti tawar itu lembut. Tekstur dari odading itu dia empuk dan ada rongga di dalamnya. Lalu yang terakhir, tekstur dari cakwe itu lembut tapi agak sedikit keras. Dan yang terakhir analisis rasa. Analisis rasa di sini dari roti manis rasanya manis, dan donat juga rasanya manis, bakpao rasanya manis, roti tawar rasanya manis, odading rasanya manis, dan yang terakhir cakwe rasanya manis ditambah sedikit rasa gurih. Baiklah, untuk praktikum kali ini kita praktikum tentang pembuatan kue, yaitu dibandingkan hasil dengan praktikum pembuatan kue bakpao dan kue lainnya. Yang kesamaannya di sini dengan menggunakan konsentrasi kamir, yaitu 1%, 1,5%, dan 2% untuk masing-masingnya. Kemudian dibedakan secara organoleptik dan juga dibedakan berdasarkan pengembangan konsentrasi dari ragi tersebut. Dari sini hal yang sangat berpengaruh adalah kultur dan optimalisasi kondisi saat kita melakukan praktikum. Kemudian adanya pengaruh konsentrasi dari mikroba itu sendiri yang akan membuat kue menjadi mengembang, kemudian gluten akan melunak dan mengubah tekstur dari roti tersebut. Demikian presentasi kelompok kami hari ini. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.